Nah, siapakah mereka itu yang dikatakan orang-orang yang syaqiyun, orang-orang yang sa'idun, orang-orang yang celaka, dan juga orang-orang yang beruntung. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang qadar manusia, manusia ini diciptakan dengan berbagai macam qadarnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla ayyuhal samawati wal ard bi khamsin alfasana. Qadarnya manusia itu sudah dituliskan oleh Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Nah, kita ini sebagai manusia oleh Allah secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu ada orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang celaka. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, faminhum syaqiyyu wa sa'id. Faminhum, maka sebagian dari mereka manusia, syaqiyun, ada orang-orang yang celaka. Memang dalam catatan qadar itu ternyata Allah mengqadar sebagian dari manusia itu menjadi orang-orang yang celaka. Kemudian wasa'idun, dan sebagian dari mereka manusia itu ada yang Allah qadar menjadi orang-orang yang sa'idun, beruntung. Nah, siapakah mereka itu yang dikatakan orang-orang yang syaqiyun, orang-orang yang sa'idun, orang-orang yang celaka, dan juga orang-orang yang beruntung. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qadar kita secara umum sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, syaqiyun au sa'idun. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Sebagian mereka ada yang celaka, ada yang beruntung. Dan ketika proses kita menjadi manusia, kita ada di alam kandungan, di dalam rahim ibu kita. Catatan qadar tersebut ditulis lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, 40 hari yang ketiga kemudian dimasukkan ruh ke dalam tubuh kita, dan kemudian wayuk marubi arba, malaikat datang dan mereka mereka diperintah bi arba'i kalimatin, dengan menulis 4 kalimat. Maksudnya 4 qadar. Yang pertama bikat birizkihi, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menulis bagian rezekinya. Bagaimana nanti rezeki masing-masing kita ini ketika kita hidup di dunia. Kemudian yang kedua wa ajalihi, dan ajalnya. Ajalnya juga ditulis ketika kita masih di alam rahim, sudah ditulis rezekinya, kemudian ajal kita juga akan ditulis. Sampai seberapa lama usia kita hidup di dalam dunia ini. Kemudian yang ketiga wa amalihi, dan amalnya. Ditulis juga oleh Allah, memerintahkan kepada malaikat untuk menulis amalannya. Bagaimana nanti kadar amalannya ini dia. Ketika di dunianya, amalannya bagaimana, apakah dia akan bisa beramal baik atau banyak beramal buruk. Kemudian yang keempat, wasaqiyun au sa'idun, dan Allah memerintahkan malaikat untuk menulis dia ini menjadi orang yang saqiyun, orang yang celaka, au sa'idun, atau orang yang beruntung. Itu qadar itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Secara global 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, qadar kita sa'idun atau syaqiyun, beruntung atau celaka, sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Kemudian ketika kita mau lahir masih di alam rahim, dituliskan oleh Allah juga qadar kita, yaitu rezeki kita, ajal kita, amalan kita, sa'idun au syaqiyun, beruntung atau menjadi orang yang celaka nanti di dunia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang qadar tersebut, ya, syaqiyun au sa'idun, orang yang celaka ataupun orang-orang yang beruntung. Kalau kita kemudian melihat, mempelajari, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, petunjuk dari Allah dan juga petunjuk dari Rasulullah SAW, yang dikatakan orang yang sa'idun, orang yang beruntung, itu adalah orang-orang yang
beriman. Orang-orang yang beriman. Karena di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan petunjuk. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang sa'idun. Orang yang beruntung. Dengan segala macam ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu mengerjakan sholat, menjauhi lahwun, menjaga farjinya, mendatangkan zakat. Itu ciri-ciri dari orang-orang yang beriman yang beruntung, yaitu alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang beriman yang nanti bisa mewaris pada surga firdaus dan mereka kekal di dalam surga. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang beruntung. Dalam Al-Quran Allah sudah memberikan petunjuk bahwa yang dikatakan orang yang beruntung, yang sa'idun, itu adalah orang-orang yang beriman, yang bisa mereka itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ada perintah dilaksanakan, ada larangan dijauhi, menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah yang dikatakan sebagai orang-orang yang beruntung. Makanya di dalam hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang-orang yang dikatakan orang yang sa'idun, orang yang beruntung, itu adalah orang Islam, orang yang diberi hidayah oleh Allah dan juga orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam." Sungguh beruntung orang-orang yang diberi hidayah Islam oleh Allah. Qad aflaha. Sungguh beruntung. Nah, itulah yang dikatakan sebagai sa'idun. Orang yang beruntung itu tadi ternyata adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Islam, kemudian iman. Qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dengan Islam. Nah, inilah yang disebut sebagai sa'idun. Orang-orang yang beruntung ternyata kalau kita hubungkan dengan ayat tadi qad aflahal mu'minun, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang dikatakan orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang diberi hidayah Islam. Nah, sekarang kita posisikan diri kita sebagai orang yang mana? Nah, kalau kemudian saat ini kita ini dimudahkan oleh Allah dalam kebaikan-kebaikan. Kalau kemudian saat ini kita dimudahkan oleh Allah untuk mempersungguh dalam ibadah, berarti kita masuk di dalam golongan yang saat ini sa'idun. Dikatakan sebagai golongan yang sa'idun, orang-orang yang beruntung. Karena apa? Fatuba liman qaddartu ala yadihil khair. Allah mengatakan sangat beruntung orang-orang yang aku qadar baik dan kemudian wa yasartuhu lah, aku mudahkan dia menuju qadar itu. Sekali lagi bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan kita mudah, kita senang melakukan itu merupakan petunjuk bahwa kita ini sedang ada dalam hidayah Allah. Makanya Allah sampai kemudian mengatakan fatuba liman qaddartu ala yadihil khair. Fatuba, sungguh sangat beruntung sekali. Liman, bagi orang, qaddartu, yang aku mengqadar ala yadihil khair, saya qadar pada dirinya itu kebaikan. Saya qadar dia menjadi orang yang baik, orang yang soleh, yang baik ibadahnya, kemudian wa yasartuhu la, dan saya mudahkan dia menuju qadar itu. Diqadar oleh Allah menjadi qadar orang yang baik, orang yang soleh, orang yang beruntung, dan saya mudahkan dia menuju qadar itu. Sangat beruntung sekali. Tetapi celaka, fawailul liman qaddartu ala yadihi syarr wa yasartuhu la. Dan sangat celaka sekali bagi orang-orang yang aku qadar dia dengan qadar yang jelek dan kemudian wa yasartuhu la, aku mudahkan dia menuju qadarnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kemudian kita saat ini kita muhasabah diri kita, kemudian saat ini kita dimudahkan oleh Allah dalam hal kebaikan-kebaikan, kemudian ketika kita mengerjakan kebaikan-kebaikan itu ternyata kita juga senang, bahagia, merasa tenang, maka itulah yang dikatakan sebagai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita pastikan bahwa saat ini kita sedang ada di dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang beruntung. Kemudian siapakah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang celaka ini?
Nah, orang-orang yang celaka itu di dalam Al-Quran begitu banyak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa yang dikatakan sebagai orang-orang yang celaka ini. Yang pertama, di dalam ayat surat Fussilat itu ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang celaka itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik yang mensekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa wailul lil musyrikin. Wa wailun, dan kerusakan, celaka, dan neraka wail lil musyrikin bagi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mensekutukan kepada Allah. Ya. Apapun bentuknya, mau syirik yang akbar, mau syirik yang asgor, ya, syirik yang besar yang menyembah kepada selain Allah, ataupun syirik yang dikatakan syirik asgor atau syirik khafi, yaitu syirik yang dilakukan oleh perbuatan hati. Maka Allah mengatakan wailul lil musyrikin. Celaka, sangat celaka orang-orang yang dikatakan orang-orang yang musyrik itu, orang-orang yang mensekutukan kepada Allah. Nah, ciri-cirinya orang-orang yang dikatakan orang-orang yang musyrik itu adalah alladzina, orang-orang la yu'tuna, yang tidak mendatangkan mereka az-zakata, pada zakat, wahum, dan mereka bil akhirati, dengan akhirat, hum, mereka kafiruna, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang kafir. Orang-orang yang musyrik itu mereka tidak mendatangkan zakat, artinya ya tidak mendatangkan sholat, tidak menegakkan sholat juga sama, tidak menegakkan sholat, tidak mendatangkan zakat, artinya ketika Allah memerintahkan dengan syariat mereka tidak mau taat. Dan kemudian wahum bil akhirati hum kafirun, dan mereka adalah orang-orang kafir yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Itulah orang-orang yang dikatakan orang yang celaka. Yang pertama yaitu adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mensekutukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang yang dikatakan orang yang sakiyun, orang-orang yang celaka adzlah orang-orang kafir. Seperti juga di dalam Al-Qur'an ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil ladzina kafaru. Fawailul lil ladzina kafaru. Maka celaka bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beriman. Dalam surat Maryam ayat ke-37 Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa golongan yang kedua yang dikatakan sebagai orang yang syaqiyun tadi, orang yang celaka, adalah orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak akan beriman kepada malaikat, tidak akan beriman kepada Rasul, tidak akan beriman kepada kitab, dan seterusnya manusia. Itulah orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Orang-orang musyrik juga yang dikatakan orang yang celaka, orang-orang kafir juga dikatakan sebagai orang-orang yang celaka. Nah, ini jangan sampai kemudian kita menjadi golongan orang-orang yang celaka. Itu secara garis besar adalah orang-orang yang beruntung itu dikatakan orang-orang yang beriman, ya, beramal soleh, dan orang-orang yang celaka itu adalah orang-orang yang musyrik yang mensekutukan kepada Allah, dan juga orang-orang yang kafir yang tidak beriman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya manusia itu diciptakan dengan berbagai macam qadarnya. Ada yang faminhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ada yang dia dilahirkan dalam keadaan iman, kemudian wa yahya mu'minan, hidupnya juga dalam keadaan iman, wa yamutu mu'minan, dan kemudian sampai mati dia dalam keadaan iman. Ini dikatakan golongan yang sa'idun, yang beruntung tadi. Ya, lahirnya iman, hidupnya iman, matinya juga menjadi orang iman. Kemudian ada golongan yang kedua, faminhum may yuladu kafiron. Ada yang dilahirkan dia dalam keadaan kafir, kemudian wa yahya kafiron, hidupnya juga dalam keadaan kafir, kemudian wa yamutu kafiron, dan matinya juga dalam keadaan kafir. Ini golongan yang celaka ini tadi, yang sakiyun. Kemudian ada lagi golongan yang ketiga, faminhum may yuladu mu'minan. Dia lahirnya dalam keadaan iman, wa yahya mu'minan, dan hidupnya juga dalam keadaan iman. Ternyata wa yamutu kafiron, matinya dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini ada.
Ya, lahirnya iman, kemudian hidupnya iman, tapi ternyata matinya dalam keadaan kafir. Nah, ini juga golongan yang sakiyun tadi, yang celaka. Walaupun hidupnya dalam keadaan iman, matinya dalam keadaan kafir. Kemudian ada golongan yang keempat, wa minhum may yuladu kafiron, lahirnya dalam keadaan kafir. Wa yamut wa yahya kafiron, hidupnya juga dalam keadaan kafir, tapi kemudian wa yamutu mu'minan, matinya dalam keadaan iman. Nah, ini lahirnya dalam keadaan kafir, hidupnya dalam keadaan kafir, kemudian matinya dalam keadaan iman. Nah, ini yang disebut sebagai orang yang sa'idun. Nah, kalau kita perhatikan dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, berarti tidak ada satu manusia pun yang bisa mengetahui qadarnya masing-masing. Kalau saat ini kita diqadar oleh Allah, dimudahkan dalam hal kebaikan, maka jangan ujub, jangan sombong. Bisa jadi kita nanti jatuh karena kesombongan kita. Tapi tetaplah berusaha, karena wa inna kullan muyasyarun lima khuliqalah, kita akan dimudahkan oleh Allah menuju qadarnya. Kalau saat ini kita dimudahkan oleh Allah dalam kebaikan, dalam hal ibadah, maka kita bersyukur, terus ditingkatkan, mempersungguh kita. Tapi kalau kemudian saat ini kita diqadar oleh Allah maksiat, belum tentu juga kita akan bermaksiat terus. Tetapi kita muhasabah diri kita, berusaha bagaimana untuk terus semakin baik, dan berusaha taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena tidak ada yang mengetahui akhir kita. Jadi berusaha itu menjadi penting, ikhtiar itu menjadi penting. Tidak kemudian kita menggantungkan kepada qadar. Saya saat ini sudah jelek, maka saya ini pasti dikatakan orang yang celaka. Tidak begitu. Tetapi kita berusaha, sama-sama berusaha. Kalau kemudian kita saat ini diqadar oleh Allah menjadi sakiyun, masih ada harapan, kita berusaha untuk wa yamutu mu'minan, mati dalam keadaan iman. Begitu juga kita dalam keadaan baik saat ini, maka kita berusaha untuk wala tamutunna illa wa antum muslimun, matinya dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, menjadi orang-orang yang beruntung. Demikianlah para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang berkaitan dengan orang-orang yang beruntung dan juga orang-orang yang celaka di dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Jazakumullahu khairan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan mohon maaf. Kembali kepada Mbak Wina.